Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan Ibu Trimuji Lestari Esos dari SMA Negeri 1 Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Hari ini kita akan belajar ruang lingkup ilmu sejarah. Dan kalian setelah pembelajaran ini diharapkan dapat menguasai manfaat sejarah, ciri-ciri umum sejarah, ruang lingkup sejarah. Anak-anak, gambar apakah ini? Kalian tentu sangat mengenal gambar apa ini. Bahkan tidak hanya kalian, seluruh umat manusia di dunia mengenal Candi Borobudur. Candi ini telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kita patut berbangga karena candi ini adalah milik bangsa Indonesia, milik kita, milik sejarah bangsa kita. Mengapa kita harus belajar sejarah? Karena sejarah memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan sebuah bangsa. Bahkan Bung Karno, presiden pertama kita, pernah berpesan, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat memahami sejarahnya sendiri. Mengapa sebuah peristiwa dikatakan atau dicatat dalam sejarah? Ada 3 ciri utama mengapa sebuah peristiwa itu masuk dalam catatan sejarah. Yang pertama, peristiwa tersebut hanya terjadi 1 kali atau unik dan tidak berulang secara khusus pada zaman, waktu, tempat, pemimpin, atau orang yang sama. Yang kedua, peristiwa tersebut penting dan besar pengaruhnya. Yang ketiga, peristiwa tersebut abadi, tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Kita ambil salah satu contoh peristiwa yang tercatat dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan peristiwa unik. Hanya terjadi 1 kali, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan peristiwa yang sangat penting dan sangat berpengaruh bagi kehidupan bangsa Indonesia, yang mengantarkan bangsa Indonesia dari alam atau era penjajahan memasuki era kemerdekaan. Dan peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah peristiwa yang abadi, tidak akan bisa diubah sampai kapanpun. Baiklah anak-anak, setelah kalian mengetahui ciri-ciri umum sebuah sejarah atau sebuah peristiwa sejarah, sekarang kita akan belajar ruang lingkup sejarah. Sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Marilah kita mempelajari sejarah sebagai peristiwa. Sejarah ditempatkan sebagai fakta kejadian dan kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Kejadian tersebut kemudian dapat sebagai dasar untuk mengetahui dan merekonstruksi kehidupan manusia pada masa tersebut. Suatu peristiwa harus dicari hubungannya satu dengan yang lainnya. Sejarah berusaha memberi jawaban atas pertanyaan 5W plus 1H, yaitu what,
Apa wujud kejadian itu? Who, siapa yang bersangkutan dengan kejadian itu? Where, di mana peristiwa itu terjadi? Why, mengapa peristiwa itu terjadi? When, kapan peristiwa itu berlangsung? How, bagaimana peristiwa itu terjadi? Ruang lingkup yang kedua yaitu sejarah sebagai kisah. Merupakan hasil karya atau hasil ciptaan sejarawan, penulis, atau orang-orang yang menulisnya. Dalam kisah atau cerita sejarah, terdapat proses seleksi yang harus dilakukan berdasarkan kesiapan dan kesanggupan untuk menyusun. Secara garis besar, ada dua bentuk kisah sejarah. Bentuk umum, yaitu penyusunan fakta-fakta menurut babakan waktu dengan memberikan tafsiran berdasarkan suatu pandangan sejarah tertentu. Bentuk khusus, yaitu biografi yang merupakan riwayat hidup tokoh-tokoh sejarah yang penting. Ruang lingkup yang ketiga yaitu sejarah sebagai ilmu. Menurut ahli sejarah Kunto Wijoyo, sejarah dikatakan sebagai ilmu karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Empiris, yaitu berkaitan dengan pengalaman manusia. Mempunyai objek, mempunyai teori, dan mempunyai metode. Sedangkan ruang lingkup yang keempat yaitu sejarah sebagai seni. Sejarah dikatakan sebagai seni sebab dalam penyusunannya memerlukan keahlian seorang seniman atau sastrawan, yaitu memiliki intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Apa itu intuisi? Intuisi adalah ilham atau pemahaman langsung dan insting selama penelitian berlangsung. Imajinasi yaitu daya khayal atau kemampuan membayangkan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi. Sedangkan emosi adalah kemampuan melibatkan empati yang tinggi untuk menyatukan perasaan dengan objek sejarah. Kemampuan yang keempat yaitu kemampuan dalam pemilihan gaya bahasa yang lugas, menarik, dan sesuai dengan zamannya. Nah anak-anak, pada hari ini Ibu harap kalian bisa menguasai kompetensi yang sudah Ibu sampaikan. Untuk tugas, buatlah kesimpulan atau rangkuman materi hari ini di buku catatanmu, difoto dan upload ke GCR. Terima kasih, sampai jumpa kembali di lain materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.